Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Suadah dengan NIM 20140100126 dari kelas 5 Pendidikan Agama Islam D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis menghormati kedua orang tua, yaitu dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dan sekolah. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian hormat kepada orang tua. Hormat itu artinya adalah berperilaku baik kita terhadap orang lain, berlaku sopan dan santun kita terhadap orang lain, dan kita bisa menghargai orang lain itu sendiri. Sedangkan hormat kepada kedua orang tua ialah berperilaku baik kita terhadap kedua orang tua kita, berlaku sopan dan santun kita terhadap keduanya, bertutur kata yang lemah lembut kita terhadap kedua orang tua kita, serta mentaati segala perintah yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Berbuat baik terhadap orang tua atau birrul walidain adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya, serta mentaati perintahnya kecuali yang maksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Nah, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan, namun juga memenuhi unsur tuntunan dalam norma agama, atau dengan kata lain dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan dan merasakan budi pekerti yang baik dari seorang anaknya. Mereka itu lebih pantas diperlakukan secara baik oleh si anak ketimbang dari orang lain. Ada beragam cara yang bisa dilakukan seorang muslim untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Salah satunya adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Manusia yang paling berjasa terhadap seseorang adalah kedua orang tua. Melalui keduanya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keberadaannya, di mana ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan yang penuh susah payah, mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah, kemudian dilahirkan oleh ibunya yang taruhannya antara hidup dan mati. Kemudian ibunya menyusuinya selama masa yang telah dikehendaki oleh Subhanahu wa taala. Tidak sampai di sana saja, ibunya yang sudah mengasuh, merawat dan menyayanginya semasa kecilnya. Demikian juga ayahnya yang membanting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan anaknya. Ayahnya yang melindunginya dari berbagai mara bahaya. Berbagai jasa orang tua diberikan kepada anak sejak di dalam kandungan hingga lahir dan berkembang menjadi dewasa. Semua itu diberikan oleh orang tua tanpa mengharapkan balasan apa-apa dari si anak. Bahkan ketika dewasa pun orang tua tidak serta-merta melepasnya, tetapi tetap membantu menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Banyaknya jasa orang tua, maka itulah agama Islam menempatkan sikap patuh dan hormat kepada kedua orang tua sebagai kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mendoakan orang tua semoga diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang anak, kita harus berbakti dan memanjatkan doa untuk ayah ibu kita agar mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah tertulis di dalam Al-Quran bahwa seorang anak harus selalu berbuat baik dan berbakti pada orang tuanya. Hal tersebut karena orang tua memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan anak, mulai dari mendidik, merawat, dan mengorbankan banyak hal demi anaknya. Oleh karena itu, sebagai anak, kita tidak boleh lupa untuk selalu melantunkan doa agar orang tua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga dan merawat orang tua. Setelah kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang sejak dalam buayan hingga pandai berjalan atau dari kecil hingga sudah dewasa,
sudah saatnya untuk merawat orang tua kita dengan cara yang sama. Dalam Islam, hal ini disebut dengan birrul walidain, yang artinya adalah berbakti terhadap kedua orang tua. Dalam merawat orang tua, itu kita tidak perlu menunggu mereka dalam keadaan yang tua atau sudah renta. Kita bisa merawat orang tua kita itu kapanpun. Hal ini tidak serta-merta untuk membalas jasa orang tua kita, karena jasa mereka itu tidak akan pernah terbalaskan oleh sesuatu apapun. Hal ini dalam merawat orang tua kita itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan orang tua yang sayang kepada kita, dan merupakan rasa berterima kasih kita terhadap kedua orang tua yang sudah merawat kita dari kecil. Yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Nah, setelah orang tua meninggal dunia, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah mendoakannya agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Bidayatul Hidayah, orang tua yang sudah meninggal dunia masih memiliki hak untuk mendapatkan limpahan pahala dari doa yang disampaikan oleh anaknya. Nah, yang keempat adalah berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, jagalah setiap tutur kata kita sebagai anak agar senantiasa lemah lembut tatkala berbicara kepada kedua orang tua. Jauhi ucapan-ucapan bernada tinggi, apalagi kata-kata kasar. Janganlah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang keras seperti membentak dan menghardik. Maka berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik dan menyenangkan hati keduanya. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil tentang menghormati kedua orang tua, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Muslim yang baik tentu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang sangat terpuji. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua sangatlah ditekankan dalam Islam. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Muslim yang baik tentu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang mana agama Islam telah mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Tidak hanya itu, kita sebagai seorang anak selayaknya selalu meminta doa restu dari kedua orang tua kita dalam setiap keinginan dan kegiatan kita. Hal itu karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh restunya orang tua. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang anak akan melakukan atau menginginkan sesuatu, misalnya mencari ilmu, mencari pekerjaan, dan lain-lainnya. Dan hal yang paling penting adalah meminta restu dari kedua orang tua mereka. Hadis menghormati orang tua, yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Nabi menjawab, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan dia bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Dan Rasulullah SAW menjawab, kemudian yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari.
Berkaitan dengan pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua, perlu ditegaskan kembali bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki arti bakti, yaitu bakti itu pun bukanlah merupakan balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang menggembirakan mereka, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itulah bukanlah tanpa alasan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hikmah hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar diantaranya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi menjawab, yaitu yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya. Sebagaimana dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dalam silaturahmi yang harus didahulukan silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sering ziarah kepada teman-temannya, tetapi kepada kedua orang tuanya sendiri jarang bahkan tidak pernah. Padahal kita masih kecil, kita selalu bersama ayah dan ibu kita, maka kita itu harus selalu mendahulukan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kebalikan dari hadis tersebut yaitu anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segerakan azabnya di dunia diantaranya adalah berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka. Yang keempat adalah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada kedua orang tua kita. Sayangilah mereka sebaik mungkin, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa menjadi seperti sekarang, karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi tentang hadis menghormati kedua orang tua dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.